Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah hadir dalam Zoom ini. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan rencana strategi website kami. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Naranda selaku ketua dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Ferenat Vanessa. Perkenalkan, nama saya M. Kasim Pahar. Saya Fira Yulfiana. Perkenalkan, nama saya Afdal Satria Ramadhani. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Baik, langsung saja di sini kami mengambil dengan tema personal branding profesional. Kami mengangkat salah satu tokoh di Indonesia yaitu Bapak Purbaya selaku Menteri Keuangan. Nah, di website kami itu menjadi salah satu platform personal branding profesional yang dirancang untuk mempresentasikan identitas, pemikiran, dan kontribusi Purbaya sebagai tokoh ekonomi nasional. Website ini berfungsi sebagai pusat informasi resmi yang menampilkan profil gagasan ekonomi, kebijakan strategis, publikasi, aktivitas profesional, serta komunikasi publik secara transparan dan terstruktur. Di era digital saat ini, website bukan hanya sekedar media informasi, tetapi juga menjadi alat penting dalam membangun reputasi dan personal branding seseorang, khususnya tokoh publik. Website ini memberikan ruang yang lebih profesional, terstruktur, dan independen dibandingkan dengan media sosial. Dalam konteks ini, Purbaya Yodisadewa merupakan figur ekonomi nasional yang memiliki pengalaman panjang di bidang ekonomi, kebijakan fiskal, investasi, dan pemerintahan. Namun saat ini belum ada platform digital personal yang secara khusus merangkum perjalanan karir, pemikiran ekonomi, serta aktivitas profesional beliau secara lengkap. Karena itu, website ini dirancang sebagai solusi untuk menjadi pusat komunikasi resmi, sarana edukasi publik, sekaligus aset digital jangka panjang bagi beliau. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tujuan website ini memiliki ada 3 tujuan utama. Yang pertama itu membangun kredibilitas profesional. Website ini akan menampilkan rekam jejak karir, pengalaman strategis, serta kontribusi beliau di dunia ekonomi, sehingga dapat memperkuat citra sebagai ahli kebijakan ekonomi. Yang kedua, menjadi kanal informasi resmi. Melalui website ini, publik bisa mendapatkan informasi valid mengenai agenda kegiatan, kebijakan ekonomi, sehingga pernyataan resmi secara langsung. Yang ketiga itu membangun kepercayaan publik. Hal ini dilakukan dengan cara menghadirkan transparansi informasi, publikasi data terbuka, dan aktivitas profesional secara berkala. Saya akan melanjutkan kepada teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan bagian target audiens. Target audiens dalam website ini dibagi menjadi 2, ada audiens primer dan audiens sekunder. Untuk audiens primer terdiri dari akademisi, peneliti, investor, pelaku bisnis, mahasiswa, dan media, yang dimana mereka membutuhkan insight, referensi, serta informasi kebijakan ekonomi yang kredibel. Sedangkan audiens sekunder meliputi masyarakat umum, ASN, komunitas UMKM, pengamat ekonomi, hingga lembaga internasional. Lanjut. Lanjut di segmentasi audiens. Untuk dari sisi segmentasi website ini, menyasar usia 18 hingga 60 tahun dengan jangkauan nasional hingga internasional, serta karakter audiens yang kritis terhadap isu ekonomi dan memiliki minat pada investasi serta kebijakan negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Vira.
Nah, selanjutnya di sini itu ada brand identity. Yang dimana brand identity ini menjadi elemen penting dalam website ini. Positioning yang kami gunakan adalah visionary, economist for national stability and growth. Positioning ini menegaskan bahwa Purbaya adalah sosok yang visioner, rasional, berbasis data, dan serta berorientasi pada pertumbuhan nasional. Nilai utama yang ingin dibangun itu ada 5. Yang pertama, integrity, intelligence, leadership, stability, dan innovation. Untuk visual identity, website akan menggunakan warna biru tua, emas, dan putih yang mencerminkan kepercayaan kepemimpinan dan transparansi. Tipografi yang dipilih adalah Montserrat dan Open Sans agar terlihat modern dan profesional. Selanjutnya, di sini tuh ada struktur menu website. Agar informasi mudah diakses, website ini memiliki beberapa menu utama. Yang pertama, homepage sebagai halaman utama yang berisi hero section, foto profesional, quote utama, dan highlight kebijakan terbaru. Kedua, tentang Purbaya yang berisi biografi, perjalanan karir, pengalaman, dan prestasi. Dan yang ketiga adalah pemikiran ekonomi yang memuat artikel opini, analisis ekonomi, dan upload kebijakan. Keempat, policy center yang berisi program kerja, reformasi ekonomi, dan policy brief. Selain itu, ada media center publikasi, agenda, dan kontak untuk kebutuhan komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada strategi konten. Strategi konten menjadi fondasi utama website ini. Kami menggunakan 5 pilar konten. Yang pertama, economic insight. Berisi analisis ekonomi nasional seperti inflasi, APBN, pajak, dan investasi. Kedua, policy education. Berupa edukasi ekonomi dan literasi fiskal untuk masyarakat. Yang ketiga, leadership activity. Berisi dokumentasi aktivitas profesional seperti forum ekonomi dan kunjungan kerja. Yang keempat, media coverage, yaitu liputan media wawancara dan press release. Yang kelima ada public engagement, berupa newsletter, FAQ, polling, dan sesi tanya jawab publik. Selanjutnya, referensi website pembanding. Sebagai referensi, kami menggunakan website resmi Anies Baswedan karena memiliki struktur konten yang rapi, storytelling yang kuat, navigasi sederhana, dan visual branding yang konsisten. Proposal rencana strategi website. Namun perbedaannya, jika website Anies lebih menonjolkan pendekatan community driven leadership, website Purbaya akan menggunakan pendekatan authority driven communication dengan fokus pada data, kebijakan, dan profesionalisme. Itulah tadi hasil presentasi kami. Mungkin kesimpulan dari presentasi kami bahwa website personal branding Purbaya Yudi Sadewa merupakan langkah strategis untuk memperkuat citra profesional, meningkatkan kredibilitas, serta membangun hubungan yang lebih transparan dengan publik. Melalui website ini, beliau dapat memiliki media komunikasi resmi yang terstruktur, modern, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami.